Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Lekera Putri dengan NIM A15 2025 03302 dari kelompok A159203. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau cerita sedikit nih. Pernah sewaktu-waktu saya diminta berbicara di depan kelas. Rasanya tuh jujur sangat gugup. Karena yang pertama, tangan berkeringat. Yang kedua, jantung pasti berdebar. Yang ketiga, kita pasti lupa kita membawakan apa, kita mau bicara tentang apa, kita mau ngomong apa, itu pasti bakalan lupa. Nah, dari situ saya belajar kalau kepercayaan diri itu penting banget dimulai dari sekarang. Nah, yuk kita bahas sekarang. Oke, kalau dipikir-pikir, kenapa ya berbicara di depan umum terasa jadi lebih menegangkan daripada kita berbicara atau ngobrol sama temen? Kenapa ya? Padahal kita setiap hari selalu berbicara, tapi ketika jadi pusat perhatian, rasanya takut itu langsung muncul. Kenapa? Nah, di slide pertama ini, pembuka, saya memberikan sebuah pertanyaan. Kenapa berbicara di depan umum terasa menegangkan? Tadi, yang pertama sudah saya jelaskan. Yang pertama, jantung pasti berdebar. Yang kedua, takut jadi pusat perhatian. Yang ketiga, kita takut melakukan kesalahan. Entah kita salah ngomong, atau kita ngomongnya belibet, atau bahkan kita tuh lupa mau ngomong apa tuh jadi diam. Nah, public speaking sering menjadi salah satu ketakutan terbesar banyak orang nih. Lanjut ke PPT selanjutnya. Permasalahan. Faktor penyebab kurangnya percaya diri. Nah, siapa nih yang pasti setiap ditunjuk sama dosen atau sama guru pasti langsung deg-degan. Aduh, kok aku ya, gitu. Nah, itu kalian pasti memiliki rasa kurang percaya diri. Yang pertama, rasa takut berlebihan. Kalian tuh sudah takut lebih dulu padahal kita belum mulai. Yang kedua, overthinking. Overthinking tuh terlalu banyak pikiran. Kita tuh selalu berpikir untuk kedepannya padahal kita belum mulai. Nah, kenapa itu selalu terjadi? Terus yang ketiga, minimnya pengalaman berbicara. Kita kan sering tuh berbicara di depan teman, kayak ngobrol biasa. Tapi kita tuh minim berbicara di depan banyak orang. Nah, jadi kita harus seimbang nih antara berbicara dengan teman, kerabat, keluarga, saudara, dan kita juga harus bisa berbicara di depan banyak orang. Jadi harus adil biar kita tuh bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Kita tuh tidak takut. Kita tuh harus benar-benar jadi pusat perhatian orang. Kita harus membawakan sebuah pembicaraan yang memang mau kita bicarakan. Yang keempat nih yang biasanya jadi pikiran banget, overthinking banget tuh takut dinilai orang. Waktu kita presentasi, kita tuh pasti langsung memikirkan, aduh aku takut gak ya orang tuh bakalan mikir gimana-gimana tentang aku, apalagi topiknya yang aku bawakan tuh belibet. Belibet tuh poin-poinnya tuh selalu muter-muter terus. Padahal itu gak apa-apa. Karena namanya presentasi, namanya kita berbicara di depan umum, kita tuh pasti mengulang-ulang makna atau topik yang sama karena itu agar melatih kepercayaan diri kita tuh untuk dalam satu tujuan yang berarti gitu. Nah, nih aku ada bilang hal ini dapat menghambat penyampaian ide dan pendapat. Nah, kita tuh nggak boleh terlalu berlebihan tentang 4 faktor ini nih. Jadi kita harus benar-benar menghilangkan atau kita memusnahkan 4 faktor ini agar kita tuh percaya diri ya tentunya. Oke, lanjut ke slide
berikutnya. Pengertian. Siapa nih yang udah tahu pengertian apa sih itu kepercayaan diri dalam berbicara? Nah, di sini saya menjelaskan ada 3 poin. Saya bikin 3 poin. Yang pertama, kepercayaan diri dalam berbicara itu adalah keyakinan terhadap kemampuan diri. Jadi kita mampu nih, kita udah siap membawakan topik ini, mau nggak mau kita harus berbicara dan menyampaikan pendapat kita terhadap orang lain, terhadap orang, banyak orang. Yang kedua, kita berani menyampaikan ide atau berpendapat. Misal kita diskusi, atau kita lagi kerja kelompok ya, sama saja. Kita tuh merasa waktu diskusi, kok pendapat teman sama pendapat saya beda ya. Jadi kita tuh harus berani menyampaikan ide kita, agar untuk mempertimbangkan mana ide yang lebih baik untuk diambil. Mencari jalan yang benar lah, yang bisa dilalui bersama-sama. Yang ketiga, mampu berbicara dengan jelas dan tenang. Nah, balik ke faktor yang tadi, kalau kita berani menghilangkan 4 faktor tersebut, kita pasti mampu berbicara dengan jelas dan tenang. Seperti motivasi yang sudah saya bikin nih, bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian. Tetapi tentang keberanian. Oke, jadi kita harus berani. Kita harus benar-benar berani. Jadi kita tuh nggak usah mikirin omongan orang lain, udah kita fokus aja terhadap diri kita. Mau kita ngomong belibet, mau kita ngomongnya gimana, mau kita nervousnya berlebihan, udah pokoknya tuh fokus sama satu tujuan. Dan kita nggak boleh overthinking guys, kita harus benar-benar memperhatikan, atau kita tuh mengingat apalagi ya setelah ini materi akan saya berikan terhadap orang-orang yang mendengarkan saya, karena saya adalah menjadi pusat perhatian bagi semua orang. Oke, slide berikutnya yaitu strategi. Nah, cara meningkatkan kepercayaan diri tuh saya bikin ada 4 nih. Yang pertama, latihan berbicara secara rutin. Yang kedua, menguasai materi dengan baik. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh, eye contact atau gestur. Yang keempat, membangun mindset positif. Ini yang benar-benar harus kita miliki dalam diri kita sendiri nih. Pokoknya itu kunci kepercayaan diri kita tuh semakin meningkat, dan tidak ada tuh namanya overthinking, takut berlebihan, takut dinilai orang lain. Nah, itu nggak ada. Tuh, konsisten adalah kunci utama dalam proses ini. Nih harus catat semua, harus catat ya. Benar-benar harus catat ya. Oke, slide berikutnya. Contoh situasi di dunia nyata. Aku tahu banget pasti kalian tuh udah pernah ngerasain ini setiap hari kan, apalagi kalian yang udah jadi mahasiswa nih. Nih, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, presentasi di depan kelas. Ini pasti sering banget sih, bahkan setiap minggu tuh pasti ada presentasi. Yang kedua, berbicara dalam diskusi kelompok. Pasti kalau bikin tugas kelompok kan pasti ada diskusi kan, ada ngomong, kita menyampaikan pendapat kita satu sama lain tuh pasti berbeda. Nah, kita cari jalan solusinya bukan masing-masing sih, secara bersama. Yang ketiga, menyampaikan pendapat di forum. Nah, semisal ada nih kayak misal kita berkelompok, terus kita bingung memutuskannya gimana secara ngomong langsung, mending kita bikin forum terus kita mengisi. Nah, nanti kita tentuin di situ kan, forum kan otomatis mendetek ya, apa poin mana yang lebih unggul, ya lebih dapat diselesaikan gitu. Terus yang keempat, wawancara atau interview. Itu biasanya dilakukan waktu kita melamar kerja. Ini harus benar-benar diperhatikan sih guys. Teman-teman, maaf. Nih, saya memberikan kalimat situasi ini sering membutuhkan percayaan diri dalam berbicara. Nah, berbicara tuh benar-benar penting banget. Kalian tuh harus benar-benar bisa ya, harus benar pede, percaya diri, nggak boleh overthinking, harus pede. Terus yang ke slide berapa ini? Insight. Hal yang perlu dipahami dalam berbicara di depan banyak umum nih. Saya memberikan poin-poin, ada 4. Yang pertama yaitu rasa gugup adalah hal yang normal. Itu tuh normal banget, tapi jangan sampai rasa gugup itu menghalangi kalian dalam menyampaikan sebuah pendapat atau ide ya teman-teman. Terus yang kedua, semua orang pernah mengalaminya. Itu
Pasti banget, saya juga mengalaminya, bahkan sampai sekarang tuh masih mengalami. Yang ketiga, kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ini adalah sebuah kalimat atau pengertian yang selalu saya ingat di pikiran saya. Yang keempat, percaya diri dapat dilatih. Nah, kita tuh harus melatih seminggu 2 kali lah, karena kita kan seminggu kan pastikan presentasi terus ya. Kalau misal kita memang sedang bersekolah atau berkuliah itu pasti dengan presentasi itu kita tuh bisa melatih seberapa tingkat sih kepercayaan diri kita begitu. Ini saya membuat kalimat motivasi, progres lebih penting daripada kesempurnaan. Tidak harus sempurna, teman-teman. Kita tuh benar-benar harus memberikan yang terbaik lah. Tidak harus sempurna, kita harus memberikan yang terbaik. Oke, ini sepertinya slide terakhir ya. Penutup kesimpulan yang saya ambil setelah saya mengambil topik ini adalah yang pertama, kepercayaan diri tidak muncul secara instan. Yang kedua, dibutuhkan latihan dan keberanian. Jadi kita harus mulai dari sekarang nih. Harus benar-benar. Nih, untuk penutupnya saya membuat kalimat motivasi, mulailah berani berbicara dari sekarang. Oke. Thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyerap materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya Valekera Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.